Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Christian Yalmer. Akhirnya setelah sekian lama aku kembali lagi aktif. Semoga aku semakin aktif di channel ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah support channel kita, yang udah subscribe, like, comment, and share channel ini. Terima kasih banyak. Semoga channel aku semakin baik ke depannya. Dan tidak lupa juga aku mengajak teman-teman yang baru nongol, yang baru nemuin channel ini. Aku ucapin terima kasih kalian sudah mau mampir, dan aku harap kalian suka dan kalian mau komen and subscribe, like, and share channel ini. Terima kasih sebelumnya. Jadi aku mau cerita sedikit, uh, bukan cerita juga, dan aku juga mau informasikan tentang uh, pengalaman aku yang menikah sama suami aku di Indonesia. Tapi kita menikah di catatan sipil, tidak di KUA, karena kebetulan aku non-Islam, aku Kristen. Jadi kita menikah di gereja dan di catatan sipil. Sebelumnya aku mau infoin juga kalau aku udah di Belanda, finally, setelah kita berjuang banget sama suami dan keluarga juga tentunya. Dari 2020 sampai 2021 kita itu berjuang banget untuk bisa dapetin visa, baik visa LDR, baik visa apapun itu yang dibuka oleh pemerintahan Belanda pada saat pandemik. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan kasih rencana yang lebih indah. Akhirnya aku sama suami bisa menikah di Indonesia, dan finally we got MVV. Yes, gitu. Senang banget akhirnya bisa dapat MVV. Dan proses MVV kita itu puji Tuhan gak lama, kita cuma dapat sekitar 1,5 bulan kurang lebih, sekitar 43 atau 45 hari kita udah dapat MVV. Nanti aku kasih tau triknya juga gimana caranya untuk bisa apply MVV. Tapi kali ini aku mau share tentang pengalaman aku dan suami menikah di Indonesia. Siapa nih yang mau menikah di Indonesia dengan pacar-pacar bulenya, dengan pacar Belanda, terutama untuk orang Belanda ya gitu, yang punya pacar orang Belanda dan tapi mau menikah di Indonesia. Aku bisa kasih informasinya secara lengkap dan jelas. Kali ini aku mau start tentang dokumen dari kita sebagai WNI. Dokumen apa aja yang harus kita siapin untuk bisa menikah dengan pasangan kita yang orang Belanda di Indonesia. Pertama kali itu aku siapin SKBM, surat keterangan belum menikah. Baru itu dikeluarkan dari catatan sipil. Lalu yang kedua, surat keterangan domisili itu dikeluarkan oleh lurah. Dan yang ketiga, akte lahir. Dan yang ketiga ini aku translate ke bahasa Inggris. Cuman waktu itu si akte lahir aku sudah yang terbitan terbaru, yang bilingual, jadi aku tidak translate lagi. Yang aku translate hanya SKBM dan surat domisili. Jadi setelah kita translate ke bahasa Inggris, lalu itu ketiga dokumen tadi, si akte lahir, SKBM, dan surat domisili beserta translationnya itu kita legalisir ke Kemenlu, Kemenkumham, dan ke Kedutaan Belanda. Cuman di sini karena aku tinggal di Medan, aku minta tolong pakai jasa agent yang ada di Jakarta untuk legalisir. Yang perlu kontak agentnya boleh DM aku di Instagram. Nanti aku kasih tahu nomor beliau yang membantu untuk proses legalisir di kedutaan, di Kementerian Luar Negeri, dan di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, setelah kita dapat si 3 dokumen tadi yang sudah dilegalisir beserta translationnya, kita kirim dokumen itu ke Belanda. Aku nggak tahu gimana di Kemente kalian, cuman setelah suami aku waktu itu telepon ke Kemente, gimana cara proses untuk minta VVH. Nanti aku kasih di bawah ini kepanjang VVH itu, vlog clearing apa, aku lupa namanya, nanti aku tulis di bawah ini kepanjang VVH, dan itu maksudnya adalah CNI untuk menikah di Indonesia. Jadi Kemente minta dikirimin ketiga dokumen ini yang asli, yang SKBM, akte lahir, dan domisili itu kita kirim ke Belanda pakai pos. Aku nggak tahu, mungkin ada beberapa teman yang bisa hanya pakai foto WA di print sama si suami kita di sini. Tapi dari Kemente tempat suami aku tinggal, mereka minta dokumen asli dikirim via pos. Lalu aku minta tolong juga melalui agennya juga, agen yang sama, untuk mengirim dokumen itu ke Belanda, ke alamat suami aku di Belanda.
Prosesnya cepat banget, itu waktu itu aku kirim kalau tidak salah 3 hari kerja udah sampai di Belanda. Pakai DHL ya, tapi aku minta tolong jasa agent untuk kirim langsung ke Belanda dari Jakarta. Jadi nggak usah dari Jakarta Medan, Medan Jakarta lagi terus ke Belanda, ngapain 2 kali kerja. Jadi aku minta tolong Bapak agent ini untuk kirim setelah proses legalisir dikirim ke Belanda. Setelah sampai di Belanda, suami aku itu siapin dokumen BRP dan akte lahirnya si suami. Jadi waktu itu juga ada diminta surat keterangan single sama Kementerian, cuman setelah kita konfirmasi di surat BRP itu dan di akte lahir itu tertulis kok kalau suami kita masih single dan belum menikah, jadi tidak perlu dilampirkan surat single lagi gitu. Karena sudah terlampir, terutama di BRP itu sudah tertulis kalau suami kita tuh masih single dan belum pernah menikah. Jadi tapi kalau misalnya maaf pasangan teman-teman di sini ada yang sudah pernah menikah sebelumnya, yang disiapin itu adalah akta cerai, baik kamunya si WNI dan si WN Belandanya. Jadi kalau ada salah satu dari kalian bercerai, kalian harus siapin akta lahir dan tentu juga itu harus diterjemahkan dan dilegalisir. Jadi karena kita masih sama-sama single belum pernah menikah, jadi kita prosesnya adalah pakai SKBM. Setelah suami udah siapin BRP, lalu akte lahirnya suami, and then paspor, jangan lupa paspor kita dan paspor si suami itu juga dibawa ke Kementerian. Tapi untuk kita si WNI, jangan kirim paspornya. Yang kita kirim adalah kita scan bagian depan dari paspor tuh yang ada nama, terus tanggal lahir, tanggal pembuatan paspor, terus ada foto itu kita kirim ke suami kita atau pacar kita, tapi kita scan aja gitu, kita kirim via email begitu. Nanti si pacar kita akan print itu di Belanda. Jadi sebelum dibawa ke Kementerian tentu kita buat afspraak, kita tentunya buat janji temu sama Kementerian. Lalu dapatlah janji temu itu di Kementerian, pacar aku atau suami aku waktu itu ya, pacar aku lah ya waktu itu, pergi ke Kementerian untuk meminta si VVH atau si CNI tadi. Dan aku make sure sama pacar aku waktu itu, suami yang sekarang notabene suami aku ya gitu, susah ya, ribet gitu. Jadi aku bilang sama dia, make sure sama Kementerian itu dokumen akan dikembalikan karena kita masih butuh, aku masih butuh dokumen itu untuk persyaratan nikah nanti di Indonesia dan untuk proses MVV ke depannya. Jadi sebelum kita serah terima dokumen tersebut, si suami aku, si pacar aku waktu itu make sure ke Kementerian bahwasannya itu akan dikembalikan dengan proses waktu itu kita cukup lama, 14 hari kerja. Ada teman-teman juga yang less than 14 hari kerja, cuman kita waktu itu 14 hari kerja baru dapat si CNI-nya. Proses selanjutnya, setelah kita mendapatkan VVH atau CNI tersebut, maka pacar kita itu akan membuat janji temu di Kementerian Luar Negeri Belanda dan di KBRI di Den Haag. Jadi ngapain Kak kita ke sana? Gunanya adalah untuk melegalisir si VVH tadi di Kementerian Luar Negeri Belanda dan di KBRI di Den Haag. Jadi prosesnya setelah dari Kementerian kita dapat VVH, pacar kita itu akan pergi ke, tapi sebelum pergi buat janji temu dulu ya, akan buat janji temu di Kementerian Luar Negeri Belanda, lalu setelah itu di KBRI yang ada di Den Haag untuk dilegalisir. Sampai sini prosesnya waktu itu cukup sebentar kita, terutama di Kementerian Luar Negeri Belanda. Waktu itu tidak antri, jadi tidak cukup ramai juga. Jadi pacar aku datang, kalau Kat legalisir bayar, aku lupa berapa bayarnya. Lalu dari situ selesai dari Kemenlunya Belanda, pacar aku pergi ke KBRI di Den Haag juga. Jadi waktu itu prosesnya cukup sebentar, 1 hari kerja aja udah jadi, nggak perlu lama-lama. Jadi aku mau kasih info ke teman-teman contoh VVH yang aku punya.
yang waktu itu kita minta dari gemeente dan sudah dilegalisir di Kementerian Luar Negeri Belanda dan di KBRI. Ini sebentar, aduh sorry. Ini contohnya full clearingnya. Di sini nanti ada yang aku tutup, ini ada data suami, maaf aku tutupin, dan di sini ada tulisan full clearing van Huwelijk. Felix Bevoegheid, aduh sorry maaf bahasa Belanda aku masih kurang bagus. Jadi ini maksudnya adalah si VVH tadi. Di sini akan diterangkan tentang data kamu dan pasangan kamu di sini. Jadi dilegalisir lah nanti di Kementerian Luar Negeri Belanda dan di KBRI yang ada di Den Haag. Setelah proses legalisir selesai, nanti dokumen itu akan dibawa semuanya ke Indonesia oleh pasangan kamu. Dokumen apa aja tadi Kak? Semuanya, termasuk dokumen kamu yang akte lahir, SKBM, dan domisili, surat keterangan domisili, terus dokumen si partner kita yang BRP, yang akte lahir juga, lalu CVVH, semuanya dibawa ke Indonesia, yang asli dibawa. Oke, sampai sini. And then sebelum si pacar kamu tiba di Indonesia nih ya gitu, stepnya adalah si VVH tadi, si BRP tadi, si akte lahirnya pasangan kamu tadi dikirimlah via email, di scan, lalu kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau butuh agentnya juga, aku punya kontaknya. Kebetulan agent yang aku tadi infokan di awal, beliau bisa membantu proses translation juga, legalisir juga. Jadi yang butuh kontaknya, aku bisa kasih info kontak beliau. Oke, sampai situ setelah di scan sama suami aku, pacar aku waktu itu, tugas aku menerjemahkan, dapat terjemahannya. Lalu aku mulai mendaftarkan pernikahan di gereja. Balik lagi, setiap gereja punya proses masing-masing, itu aku serahkan ke teman-teman semua dan pihak gereja. Aku nggak bahas di sini bagaimana prosesnya. Dan kebetulan karena aku menikahnya juga pakai adat, aku kebetulan orang Batak. Jadi sesampainya suami di Indonesia itu, kita cuma punya proses mengerjakan semuanya itu kurang lebih 3 minggu. 3 minggu dari awal suami sampai di Indonesia gitu. Jadi sesampainya suami di Indonesia, setelah karantina, waktu itu karantina kita masih dapat yang 3 hari, syukurnya puji Tuhan, dapat yang masih 3 hari untuk karantina. Lalu sesampainya suami aku di Medan, kita mulai proses dari adat. Jadi untuk proses adat itu tergantung pembicaraan kedua belah pihak. Jadi waktu itu suami aku kita buat sesuai dengan persetujuan keluarga kedua belah pihak keluarga dengan marga Tamba. Jadi suami aku adalah marga Tamba. Yang di sini ada marga Tamba atau tarombonya marga Tamba. Horas aku ucapin. Suami aku marga Tamba dan aku Borosi Boya. Jadi proses selanjutnya adalah pembuatan marga gitu. Jadi suami aku diangkat jadi marga Tamba oleh orang tuanya. Lalu selesai pembuatan marga, 1 minggu kemudian kita martupul, perjanjian pranikah ya, atau apa sih istilahnya, tunangan ya, bahasanya tunangan. Lalu selesai tunangan kita ada acara adat juga di rumah. Lalu selesai itu 1 minggu kemudian kita menikah di gereja di Medan dengan adat Batak setelah itu. Jadi buat teman-teman yang mau lihat proses nikah kita, boleh lihat di YouTube kita, di channel kita ada live streamingnya, masih bisa. Aku masih open, aku nggak tutup, nggak hide atau segala macam. Teman-teman boleh searching di YouTube channel kita. Di video kita itu ada live streaming tentang pernikahan kita. Yuk ditonton, yang mau nikah boleh dilihat-lihat. Terima kasih. Oke.
back to topic, and then selesai menikah. Waktu itu pernikahan kita di puji Tuhan kedua dari keluarga suami aku yang ada di Belanda boleh datang ke Indonesia untuk menyaksikan dan juga menjadi saksi juga di pernikahan kita. Jadi ya puji Tuhan juga papa mertua dapat 3 hari 2 malam karantina. Waktu itu masih juga peraturannya belum yang baru. Jadi semuanya puji Tuhan berjalan dengan doa aku dengan lancar juga, dan tidak lepas dari support dari kedua belah pihak keluarga yang ada di Indonesia dan di Belanda. Terima kasih buat semua supportnya. Oh iya, satu lagi aku lupa sampein, belum lupa infoin ke teman-teman. Jadi pengalaman aku kemarin yang kita menikah di catatan sipil, ada sedikit salah paham dengan ibu-ibu yang ada di catatan sipil. Aku minta maaf sebelumnya ibu bapak. Waktu itu mungkin aku agak ngotot, tapi sebenarnya yang aku infokan adalah info yang benar. Jadi buat teman-teman yang mau menikah di Indonesia misalnya, make sure kalian sudah update informasi terbaru ya, karena waktu itu aku informasinya benar-benar cari banget. Aku sampai telepon juga ke kedutaan untuk make sure boleh nggak untuk permintaan CNI. Aku minta di kedutaan, dan kedutaan jawab kalau misalnya pacar kita datang ke Indonesia itu hanya sebagai katakanlah ya turis, dia tidak menetap di sini, kita tidak boleh minta lagi dari kedutaan, melainkan dari gemeente, dan dilegalisir di Kementerian Luar Negeri Belanda dan di KBRI. Itu menurut infonya. Lalu untuk yang menetap di Indonesia, misalnya beliau bekerja di Indonesia, baru kita mintanya di kedutaan Belanda. Cuman kalau dia tidak menetap, kita tetap minta di gemeente. Jadi waktu itu, waktu di catatan sipil, waktu aku mendaftarkan, bukan salah satu sih, bapak dan ibu yang ada di catatan sipil bilang kalau ini bukan adalah CNI. Ini bukan CNI, yang VVH tadi bukan CNI menurut mereka. Jadi aku sudah infokan ke bapak dan ibu tersebut bahwasannya ini adalah CNI, dan saya dapat informasi dari kedutaan Belanda bahwasannya kita mintanya di Belanda bukan di kedutaan lagi. Jadi waktu itu sempat ada salah paham, dan sampai akhirnya aku juga kasih lihat link informasi yang dari kedutaan. Terus aku coba konfirmasi ke salah satu, aku coba telepon ke konsulat yang ada di Medan untuk measure, dan kebetulan konsulatnya bilang setelah aku jelasin, oke, kalau kamu sudah punya Verklaring van Huwelik tadi itu yang VVH tadi, dan ada keterangan kamu dan calon suami kamu, ada nama kamu, ada nama pasangan, ada tanggal lahir segala macam, itu adalah sah, karena memang benar dokumen itu sudah dikeluarkan oleh gemeente, karena suami aku atau pacar aku waktu itu tidak menetap di Indonesia, dia menetapnya di Belanda. Jadi kita mintanya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah diinfokan oleh kedutaan Belanda. Akhirnya setelah salah paham itu, kita bisa menikah catatan sipil, dan ya kita udah dapat papernya. Jadi buat teman-teman, pesan aku adalah satu, make sure kalau kalian sudah update info. Jadi kalau misalnya ada salah paham seperti ini, kalian bisa tahu jawabannya seperti apa. Karena beneran aku waktu sampai yang benar-benar make sure nih sebelum menikah di Indonesia itu berdokumen apa aja yang perlu, jangan sampai ada kekurangan. Karena kalau sudah kekurangan dan pasangan kita sudah di Indonesia, itu mah namanya ribet lagi gitu kan. Jadi aku make sure sampai H-1 pacar aku sebelum berangkat, aku udah make sure dokumen ini sudah lengkap. Dan ya akhirnya kita bawa dokumen itu ke catatan sipil juga untuk pernikahan. Ada sedikit salah paham seperti yang aku jelaskan tadi, tapi syukur puji Tuhannya semua masalah beres, dan akhirnya kita bisa menikah catatan sipil. So teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga video aku dan informasi aku sampaikan saat ini bermanfaat. Maaf kalau ada kesalahan, dan itu semua hanya berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku mau share pengalaman aku tentang prosedur atau dokumen yang perlu kita siapkan untuk menikah di Indonesia dengan warga negara Belanda.
So, teman-teman, terima kasih buat semua support kalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton juga, yang baru mampir juga aku ucapin selamat datang. Semoga kamu suka dengan video-video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel aku ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.